videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 5, yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia, dan di subtema 3 yaitu lingkungan dan manfaatnya. Nah kakak di sini akan membahas di pembelajaran pertama. Nah adik-adik, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran satu ini secara mandiri ya. Setelah kalian selesai mengerjakan soal ini secara mandiri, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan jawaban dengan kakak, jawaban kalian yang sudah kalian kerjakan sendiri dengan kakak. Nah, langsung saja kakak akan membacakan materi dan juga jawabannya di pembelajaran satu ini. Nah, di sini ada ayo mengamati. Amatilah ilustrasi gambar pada halaman sebelumnya. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Namun sebelumnya kamu harus menentukan ide pokok tiap paragraf terlebih dahulu. Nah, ini sesuai dengan gambar ini ya. Ini adalah tanah liat dibentuk terus akhirnya menjadi kerajinan. Nah, di sini kakak sudah menuliskan untuk ide pokok paragraf pertama, yaitu hari itu Lani mendapatkan tugas dari ibu guru di sekolah. Paragraf kedua, langkah awal yang dilakukan Lani adalah menyiapkan tanah liat. Paragraf ketiga, gerabah yang dibuat Lani jenisnya adalah guci. Paragraf keempat, setelah guci dibuatnya selesai, selanjutnya dilakukan pembakaran. Nah, cerita berdasarkan gambar itu adalah hari itu Lani mendapatkan tugas dari ibu guru di sekolah. Tugasnya adalah membuat kerajinan gerabah di rumah. Lani mengerjakan tugas tersebut dibantu oleh ayahnya. Namun sebelum mengerjakan, ia mulai mempelajari dulu alat, bahan, dan cara kerjanya. Langkah awal yang dilakukan Lani adalah menyiapkan tanah liat. Tanah liat digunakan sebagai bahan dasar membuat gerabah. Lani mengolah tanah liat tersebut dengan membasahinya dengan air terlebih dahulu agar mudah dibentuk. Terus setelah guci dibuat selesai, selanjutnya dilakukan pembakaran. Kerajinan gerabah jika telah diberikan maka harus dibentuk, maka harus dimasukkan ke dalam tungku pembakaran agar dapat bertahan kuat dan tidak mudah pecah. Pembakaran ini juga dimaksudkan agar gerabah yang dibuat dapat tahan lama. Nah, ini adalah contohnya ya. Terus lanjut di sini pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Benny adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras, mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tidak kenal lelah meski harus berlubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Nah, di sini ada ayo membaca gerabah dari Pulau Madura ya. Di sini kakak tidak membacakannya, kalian bisa membaca di buku kalian masing-masing karena ini bacaannya panjang banget. Ini langsung saja ya, kakak akan ke soalnya. Di sini ayo menulis berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, untuk ide pokoknya, untuk yang pertama adalah paragraf pertama, salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Untuk paragraf kedua, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Untuk paragraf ketiga, tak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Untuk paragraf keempat, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dan berpasir halus. Paragraf kelima,
Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala, Andolyang, Duko, Rubaru, Yangkatan, Kayangyan, Baragung, Pandemawa, Dalpenyang, Palkaporan, Blega, Piangkalan, dan lain-lain. Untuk paragraf ke-6, memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Paragraf ke-7, di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam pengrajin kerja untuk membuat bayang-bayang yang sudah ditentukan secara turun-temurun dan spesifikasi. Paragraf ke-8, peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Paragraf ke-9, adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara beruntun. Paragraf ke-10, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Paragraf ke-11, meski gerabah masih tetap diproduksi, namun dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Terus selanjutnya di sini ada ayo berlatih lagi. Kamu sudah bisa menemukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Dan di sini tanah liat banyak kegunaannya. Salah satu jenis tanah liat banyak memiliki manfaat. Tanah liat selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Nah, ini proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Agar dapat menghasilkan gerabah, tanah liat haruslah melalui beberapa proses produksi terlebih dahulu. Tanah liat dibuat dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat. Hingga pada akhirnya tanah liat sudah berbentuk seperti tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Ini macam-macam peralatan terbuat dari tanah liat. Banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi-kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang tersebut dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Lanjut ya, di sini Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut untuk kemudian diambil sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat, kualitas gerabah-gerabah ini sangat baik, puji ayah Lani. Benar ayah, jadi bingung memilihnya karena semuanya bagus-bagus, kata Lani. Nah, Lani memang harus begini, kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah masyarakat di sini. Jadi mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga sampai pemasaran. Jika mereka mengerjakannya sembarangan, mereka lama-kelamaan akan kehilangan pelanggan yang pada akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Jelas ayah Lani, betul sekali ayah, kata Lani. Nah, di sini ada ayo renungkan. Pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya, begitu juga dengan orang tuamu. Walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Nah, di sini cara saya untuk membalas kerja keras orang tua saya adalah dengan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, selalu mematuhi semua perkataan orang tua dan tidak membantah, dan bisa membanggakan kedua orang tua saya dengan prestasi-prestasi yang saya peroleh. Nah, yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Di sini mintalah kepada orang tuamu untuk menceritakan profesinya, kemudian catatlah dan susunlah menjadi sebuah cerita menarik. Nah, di sini kalian bisa meminta bantuan dengan orang tua ya, untuk menceritakan profesinya dan pengalamannya, dan kalian nanti mencatat apa yang sudah diceritakan oleh kedua orang tua kalian. Nah, cukup sampai di sini video yang kakak berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi dan juga
jawaban yang kakak berikan ada kesalahan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.